setahun ini udah ada 11 korban berjatuhan di UU ITE ini. Sebenarnya kami agak kecewa karena kira-kira di akhir tahun lalu kami berbicara atau ngobrol mediasi dengan anggota DPR Komisi 1, ada sinyal-sinyal menggembirakan bahwa RUU ITE ini akan segera diketok palu karena masalahnya sepertinya mudah diputuskan. Ternyata sampai sekarang masih terus mandek, dan kemandekan ini bagi kami adalah seperti pembiaran terhadap kriminalisasi orang yang menyampaikan pendapat. Kita tidak ingin proses revisi Undang-Undang ITE di parlemen yang sekarang ini berlaku hanya untuk menjadi kejar target proses legislasi, produk legislasi khususnya di Komisi 1 yang memang hingga saat ini masih minim produk legislasi yang telah dikeluarkan oleh Komisi 1. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tidak ingin revisi Undang-Undang ITE ini hanya pada sebatas draft yang diajukan oleh pemerintah. Karena sejak awal kita sudah menolak draft revisi yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR. Karena memang kita melihat tidak ada perubahan substansi yang diajukan oleh pemerintah pada draft revisinya. Yang kita tangkap adalah hanya pada proses pengurangan ancaman pidananya menjadi dari 6 tahun menjadi 4 tahun. Persis itu saja. Sementara kalau berkaitan dengan pasal-pasal yang lain, itu hanya penegasan saja berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan tata cara penyadapan. Nah, ini yang menjadi kemudian concern kita untuk DPR tidak terburu-buru mengesahkan ataupun revisi Undang-Undang ITE. Catatan kami adalah rapat-rapat atau baik yang dilaksanakan antara Komisi 1 dengan Kominfo dan juga di rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Panja, terhitung mungkin ada sekitar 4 kali rapat sudah. Ini semua berlangsung tertutup. Sangat sulit bagi kami untuk melakukan monitoring. Bahkan ada 1 atau 2 kali agenda rapat di mana sama sekali tertutup dengan pintu yang tertutup, bahkan TA pun tidak boleh masuk, tenaga ahli DPR. Sehingga kita sangat sulit untuk melihat apa sih sebenarnya yang terjadi pada pembahasan tersebut. Apakah karena memang saking alotnya berkaitan dengan pembahasan di Komisi 1 dan Panja revisi Undang-Undang ITE, ataukah karena memang hal yang lain. Karena kalau kita melihat draft revisi yang diajukan oleh pemerintah dan juga mungkin ada sedikit DIM ya, daftar inventaris masalah yang dimiliki oleh parlemen terhadap naskah revisi tersebut, kami tidak melihat ada perdebatan substantif yang ada di sana, sehingga ya sepertinya proses revisi yang diinginkan pemerintah ini pasti akan terjadi. Apa sebenarnya yang menjadi pikiran pemerintah ketika menurunkan angka 6 jadi 4? Sebenarnya sederhana, agar orang yang disangka sebagai pelanggar Undang-Undang 27 ayat 3 itu enggak ditahan semena-mena. Karena kita tahu ambang batas penahanan penyidikan adalah 5 tahun. Jadi kalau udah 4 tahun mereka enggak bisa ditahan. Alasannya cukup sederhana. Tapi ini menurut saya alasan yang sangat lemah. Bagi kita bukan masalah ancaman pidana penjaranya, mau penjara 1 tahun, 3 tahun, sebenarnya ini dari awal pasal sudah bermasalah. Kita menolak secara tegas argumen pemerintah tersebut. Karena ada beberapa hal yang kita. Pertama, elemen unsur-unsur pasal 273 ini elemen atau unsurnya itu sangat multitafsir. Bahkan kita anggap sebagai keranjang sampah kalau dalam konteks penghinaan. Karena banyak disalahgunakan dan rentan. Jadi apapun yang terkait dengan penghinaan di dunia maya, ini akan jadi pasal yang paling sering digunakan karena dia lentur sekali. Kedua, kita lupa ada pasal 310, 311 KUHP yang sebenarnya cukup mampu untuk menampung penghinaan di dunia maya. Tapi karena intinya adalah agar orang-orang yang menghina itu harus masuk penjara, maka dibuatlah pasal 273. Ini kita cek di memori fantolitingnya pembahasan undang-undang. Memang semangatnya adalah supaya mereka bisa ditahan.
Ketiga, karena dia multitafsir, maka respon tersebut juga digunakan secara berbeda-beda, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan.